Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari pergerakan market selama satu minggu ke depan, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Dan tentunya untuk indeks dolar ya, kalau kita perhatikan menurut saya posisinya masih dalam tekanan bearish ya, atau tren masih bearish tentunya, karena saya melihatnya satu di sini ada candle impulsif bearish yang belum berhasil di breakout, yaitu tanda daripada open bearish-nya 102.28 ini menjadikan titik target ya, atau titik uji di minggu ini. Dan jika mana area itu di breakout dan candle membentuk impulsif bullish seperti ini ya selama satu minggu ke depan, maka menurut saya ini memiliki kecenderungan bisa kita jadikan peluang pembentukan dominan break. Nah, dominan breaknya adalah ini ya, ini posisinya. Jadi ini bisa kita jadikan acuan untuk kita menggunakan Fibo Musang di minggu ke depannya ya, tentunya seperti itu. Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah mampukah minggu ini menguji dan break dan close di atas 102.28. Ini kuncinya. Kalau itu terjadi maka kita bisa gunakan Fibo Musang untuk mentargetkan target ke atasnya sampai area berapa. Karena di sini masih ada area trendline yang tentunya masih menjadikan titik uji berikutnya ya, setelah berhasil break di atas daripada 102.28. Itu akan menunjukkan progres indeks dolar kembali lagi menguat. Dan tentunya 2 minggu ke belakang posisinya masih dalam tekanan bullish ya, masih dalam tekanan bullish. Dan saya melihatnya high-nya ya di posisi sebelumnya ini sudah semakin meninggi ya. Ada dorongan buyernya sangat kuat di level tersebut. Kemudian low-nya juga posisinya low-nya semakin tinggi. Ini menunjukkan progres bahwasanya pergerakan untuk indeks dolar itu sendiri menunjukkan aktivitas terjadinya dorongan bullish yang sangat kuat, yaitu range pergerakannya di minggu kemarin itu berkisaran 100.55 sampai dengan 102.04. Itu menjadikan titik high dan low di minggu sebelumnya. Dan tentunya sekali lagi ya, ini posisinya high-nya sudah semakin meninggi dan low-nya juga semakin meninggi. Makanya saya katakan indeks dolar itu berpeluang membentuk pola dominan break. Tinggal tunggu close di atas daripada level 102.28. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily-nya ya. Nah, di time frame daily ini masih dalam tekanan bullish. Kenapa? Anda bisa lihat di sini ada bullish engulfing ya, ada bullish engulfing yang tentunya bullish engulfing ini yang masih menjadikan batasan tekanan buyer yang masih sangat kuat, kecuali open bulls di 101.105 ini terjadi breakout untuk hari ini ya. Kalau hari ini candlenya ya, open bulls-nya ini di batasan 101.10 ya, time frame daily terjadi breakout di bawah level tersebut, maka di situ besar kemungkinan akan terjadi lanjutan penurunan. Apalagi candle terakhir di sini ada long legs doji dan ini membutuhkan konfirmasi adanya satu candle lagi ya, khususnya hari Senin ini. Kalau impulsif bullish maka menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan, tapi kalau ditutup di candle impulsif bearish maka di sini bisa menjadikan konfirmasi adanya pembentukan evening star masuk pada triple pattern dari posisi candle ini nantinya. Itu ya, jadi menurut saya make sense untuk pergerakan saat ini ya, polanya seperti itu. Dan selanjutnya kita cek ya di time frame 4 jamnya untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita lihat posisinya. Nah, ini masih membentuk sebuah area konsolidasi ya. Ini yang sudah kita tandain di hari Jumat kemarin.
pola ini belum berhasil di breakout atau belum keluar daripada jalur area konsolidasinya, masih bertahan di range area 101.779 sampai dengan 101.487. Secara keseluruhan memang membentuk pola bullish flag ya, ada pola bullish flag di area tersebut. Tapi tentunya saya masih melihatnya konsolidasinya ini cukup besar. Jadi untuk saat ini saya melihat daripada pergerakan untuk indeks dolar itu sendiri ya, dorongan bullishnya masih sangat kuat ya. Dorongan bullishnya masih sangat kuat dan ada area bullish engulfing di posisi ini yang menunjukkan lanjutan kenaikannya. Tapi tentunya jika mana dorongan kuat itu harus keluar daripada jalur area konsolidasinya, breakout di atas 101.779. Dan saya memiliki target ketika area itu terjadi breakout, indeks dolar kembali lagi menguat, maka saya bisa tarik target berikutnya ya, seperti ini ya, minimalnya kita akan cek tarik ya. Dan di sini saya mendapatkan target berikutnya sampai di 102.646, yaitu ya kurang lebih mendekati area order block yang ada di time frame 4 jam ini gitu ya. Menurut saya kecenderungan untuk indeks dolar ya masih dalam posisi bullish, dan ini adalah trendline yang perlu saya tandain juga posisinya. Nah ini ya, area ini juga menjadikan batas target kenaikannya, karena polanya juga naik tapi sifatnya masih koreksi ya, karena saya melihatnya indeks dolar ini masih dalam tekanan bearish ya, seperti itu gambarannya. Oke, jadi ini dari indeks dolar ya yang perlu saya sampaikan, dan tentunya hari ini pergerakannya masih konsolidasi. Kalau kita mau tahu indeks dolar masih dalam tekanan bullish yang kuat, tunggu posisinya betul-betul berhasil breakout di time frame 4 jam seperti ini. Kalau impulsi bullish terjadi ya, break di atas daripada area konsolidasinya ya, di atas daripada 101.77, maka menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan. Tapi nanti kalau candlenya ditutup di candle bearish seperti ini ya, break impulsi bearish ya di bawah area daripada candle tersebut, di bawah konsolidasinya, maka menunjukkan progres lanjutan penurunan dan tentunya menguji kuat wilayah area trendline ini. Secara keseluruhan tentunya dari kita lihat hari Jumat tidak ada aktivitas pergerakan yang cukup signifikan, hanya membentuk pola long legs doji ya di time frame daily tadi kita sudah cek, dan inilah yang perlu kita konfirmasi ya, adanya pembentukan impulsi bullish atau impulsi bearish. Oke, ini kita akan lanjutkan lagi di market berikutnya adalah Euro USD ya, kita lihat di time frame weekly ya. Nah, Euro USD ini juga sangat bagus untuk kita jadikan acuan ya. Artinya saya melihatnya ini juga hal yang sama ketika kita tadi lihat untuk indeks dolar ya berpeluang membentuk dominan break yang menunjukkan aktivitas kenaikan. Tapi untuk Euro USD di sini juga berpeluang membentuk dominan break untuk target penurunan. Nah, ini lawannya daripada indeks dolar tadi gitu. Makanya ini perlu kita tandain seperti ini. Artinya kalau minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, candlenya berhasil break di bawah 1.09700, maka di situ menunjukkan progres aktivitas adanya dorongan seller yang sangat kuat. Maka kita bisa gunakan Fibo Musang. Apalagi daripada minggu kemarin ya, low-nya juga sudah terjadi penurunan dan high-nya juga terjadi penurunan. Ini menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller yang sangat kuat, apalagi candlenya membentuk impulsif bearish, tapi memang tidak mampu break di bawah area 1.09700. Ya, harapan saya sih masih ada koreksi ya, koreksi kemudian kita bisa hajar sell dan lanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Itu gambaran saya untuk Euro USD ya. Ini saya tandain dulu, ini adalah low yang terjadi di minggu kemarin, dan ini adalah high yang terjadi di minggu kemarin. Makanya saya katakan high dan low-nya itu menunjukkan progres penurunan. Datanya seperti itu ya, dari high-nya ini turun menjadi high yang di 1.11497 dan low-nya di 1.11078 menjadi low di 1.09434. Secara keseluruhan saya melihatnya ada aktivitas dorongan seller yang sangat signifikan. Sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Nah, ini time frame daily ya.
kemarin sudah saya tarik menggunakan Fibonacci retracement ini ya polanya, yaitu dari area 23,6% di 1.10.091 sampai 618, yaitu di 1.10.794 yang menjadikan target pemantauan ya. Target pemantauan saya karena posisinya setelah bearish engulfing ini ya. Nah, ini biasanya memang sudah terjadi retest dan ini sudah berjalan ya, retest ya, koreksinya sampai di area 1.10.360 udah terjadi retest dan ditutup di candle bullish ya. Kita lihat peluangnya apakah ada konfirmasi adanya pembentukan pattern terjadi ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Ya, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam untuk hari ini. Peluangnya seperti apa? Nah, di sini kita sudah melihat ya adanya impulsi bearish dan ini membentuk sebuah koreksi yang didukung dari pembentukan bullish engulfing di posisi ini dan sudah berhasil break di atas daripada area konsolidasinya. Ya, ini sudah saya sampaikan dan terjadi kenaikan. Dan selanjutnya saya akan menandain adalah area konsolidasi yang terbentuk ketika market berada di posisi penutupan terakhir ya di sini. Ya, ini saya tandai ini adalah konsolidasi lanjutannya. Karena setelah pergerakan impulsi bullish di hari Jumat kemarin ya, di akhir sesi penutupan market kecenderungannya dan membentuk sebuah area range, yaitu berkisaran antara 1.10.475 sampai dengan 1.09929. Dan saya melihatnya di sini ketika nanti posisinya di time frame 4 jam ya, perubahan dari jam 8, kalau di saya jam genap yaitu jam 8, kemudian nanti berubah jam 12 dan kemudian berubah pukul 16.00. Di sini menunjukkan mana dulu yang nanti yang akan breakout ya. Contoh kalau memang posisinya sampai jam 12 sudah berhasil break di bawah area batas konsolidasi tersebut, maka akan menunjukkan adanya dorongan seller yang cukup signifikan. Nah, ini yang perlu kita pantau untuk hari ini. Nah, seperti ini. Maka menurut saya akan memiliki kecenderungan menguji kuat wilayah area low weekly ya di sini ya, di low minggu kemarin, dan area base yang ada di sini. Ini juga wajib menurut saya harus dipantau ya di posisi ini karena memiliki peluang adanya apakah ada buyer yang cukup kuat membentuk sebuah pola bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di wilayah tersebut. Oke, itu adalah area base-nya berkisaran 1.09726 sampai dengan 1.09596. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam ya. Kita amati dulu di time frame 1 jam ini. Di time frame 1 jam ya, saya melihat di sini memang ada imbalance yang cukup kuat ya. Ini ada imbalance di area ini. Ini adalah imbalance-nya di atas daripada area tersebut. Ada area supply dan kemudian ada order block yang terbentuk di wilayah tersebut. Ya, nah ini memang masih konsolidasi ya. Kita tidak bisa artinya gini. Ketika nanti market, kan saya fokusnya untuk plan saya ya Euro USD, saya masih dalam target sell ya. Artinya kalau market masih dalam area konsolidasi ini, tentunya saya tidak ada transaksi dulu sampai betul-betul area-nya keluar daripada konsolidasi tersebut. Ya, jadi saya akan melihat dan memantau di posisi ini area imbalance di sini ya, di area ini untuk hari ini. Kalau memang di sini ada peluang adanya pembentukan, ini jadikan zona pantau ya, ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar di area ini ya, maka akan menunjukkan progres terjadinya penurunan. Karena posisi saat ini masih konsolidasi, belum bisa dijadikan acuan. Kalau untuk saya pribadi saya akan menunggu. Oke, ini yang pertama. Dan kemudian di posisi ini ya, di area ini, nah ini juga menjadikan titik pemantauan ya untuk area base-nya. Posisinya seperti itu. Artinya kalau saya nanti lihat posisi Euro USD terjadi break di bawah area konsolidasinya ini di 100.09929, contohnya impulsi bearish gitu, besar kemungkinan saya akan sell di area tersebut. Tapi targetnya tidak cukup besar, hanya berkisaran hanya di area ini. Nah, di kisaran ini nih. Nah, targetnya sampai area ini. Oke.
sampai saya melihat betul-betul ada konfirmasi yang tadi sudah kita bahas di time frame daily ya, khususnya untuk saya melihat lanjutan daripada penurunan ini sampai mampukah break di bawah 1.09434. Ini gambarannya. Jadi itu adalah zona pantau ya. Saya tunggu konfirmasi adanya di sini. Kalau memang ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baru saya sell. Tapi saat ini saya masih mantau dulu, wait and see, karena menurut saya market Asia ataupun Eropa kecenderungan adalah konsolidasi sampai nanti keluar daripada jalur area konsolidasi, baru nanti dilihat konfirmasinya apakah ada impulsi bearish, apakah terjadi impulsi bullish. Oke, ini gambaran saya untuk market Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di GBP USD. Kita lihat untuk GBP USD di sini membentuk sebuah long legs doji ya. Memang satu minggu kemarin buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang ya. Ini tentunya membutuhkan satu konfirmasi candle ya minggu ini. Kalau terbentuknya impulsi bullish, menurut saya akan berlanjut naik. Tapi kalau membentuk impulsi bearish, maka akan menunjukkan lanjutan penurunan dari pergerakan impulsifnya yang ini. Ya contohnya seperti ini, ya jelas ya, contohnya seperti ini. Ini bisa disebut dengan spinning top ataupun long legs doji. Saya sih melihatnya artinya buyer dan seller ketika melihat pembentukan candle seperti ini buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Hati-hati teman-teman kalau melihat candle-candle yang bentuknya seperti ini, karena ini membutuhkan konfirmasi kepastian. Contoh di minggu ini ya, ini kan belum pasti nih. Nah, ini di minggu tanggal 3 ya, Senin, satu minggu ini berjalan bullish impulsif, maka disinilah konfirmasi adanya dorongan buyer terjadi. Nah, makanya tarik 50% Fibonacci dan kita menemukan area batas konfirmasi di sini untuk kita cek di time frame yang lebih kecil. Makanya dia berlanjut naik impulsi bullish. Gambaran saya seperti itu ya untuk weekly saat ini ya. Saya melihatnya minggu kemarin masih dalam area konsolidasi besar ya, baik buyer dan seller masih memiliki kekuatan yang seimbang. Range-nya meskipun low-nya juga semakin menurun di posisi 1.27628 untuk minggu kemarin, dan posisi high-nya juga semakin menurun di posisi ini di 1.29956. Ini artinya perubahan data ya dari high dan low-nya itu sudah berubah semakin menurun di minggu kemarin. Ya menurut saya masih melihat untuk GBP USD masih dalam tekanan seller ya, masih dalam bearish untuk minggu ini ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tinggal kita cari konfirmasi adanya koreksi atau retest, baru kita bisa targetkan sell di area-area penting yang menunjukkan konfirmasi yang cukup jelas. Oke, sekarang kita lihat time frame daily ya. Di time frame daily menurut saya masih dibayang-bayangi oleh bearish engulfing ya di posisi ini, dan ini jatuhnya masih koreksi ya, masih retest, dan sebelumnya area 50% ini sudah disentuh 1.28894. Tinggal kita lihat di time frame yang lebih kecil ya adanya koreksi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan area yang membentuk sebuah area base ini perlu kita tandain juga ya, tepatnya berada di 618 yaitu di 1.29144. Ini juga bisa kita jadikan acuan ya, area penting berikutnya kalau harga menyentuh di area base tersebut, yaitu 1.29615 sampai dengan 1.29408. Tinggal cari konfirmasi di area ini. Secara keseluruhan saya masih mencari ya untuk target sell saya di trading plan untuk GBP USD. Sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya ya. Di time frame 4 jam masih masih tentunya masih konsolidasi ya, belum ada perubahan pasca terjadinya breakout daripada area ini ya, yang sudah saya tandain sebelumnya di posisi ini ya, terjadi breakout dan market masih bergerak naik. Ya syukur-syukur dia bisa menuju area order block ya di posisi ini. Ini sangat bagus sih menurut saya potensinya. Ya di area sini, di atas daripada area imbalance tersebut ada order block yang menurut saya memiliki potensi kuat untuk sell di area tersebut. Saya akan jadikan zona sell saya di sini. Nah, ini menjadikan zona sell saya di time frame 4 jam ini. Oke, sebentar saya lihat di sini.
Ini jadikan zona sell, tapi tentunya harus ada konfirmasi ya. Harus ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down baru sell. Kalau tidak ada konfirmasi jangan sell. Oke. Range-nya areanya 1.29.389 sampai dengan 1.29.956. Oke, ini planning saya untuk GBP USD. Karena kemarin udah saya tandain ya, area compression ini sudah disapu bersih oleh impulsi bearish dan ini perubahan warna dan dia bergerak naik sesuai dengan target koreksi yang sudah kita markingkan di hari Jumat kemarin. Oke, untuk time frame 1 jam, ya ini seolah-olah membentuk sebuah bullish flag ya. Seperti membentuk channel ya. Nah seperti ini. Nanti kita cek aja posisinya, apakah area ini akan terjadi break di bawah level tersebut atau akan break di impulsif ke atas, maka akan melanjutkan kenaikannya dan menuju area supply di posisi ini masuk kepada area order block. Secara keseluruhan tentunya saya memang tipikal yang tidak mengejar market ya, tapi saya menunggu di area zona penting seperti ini ya, dimasuk pada zona sell. Jadi ketika nanti di area ini ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, 3 inside down, maka akan menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan. Ini gambaran saya untuk market GBP USD ya, khususnya di hari ini. Jadi saya masih nunggu wait and see. Bukan berarti saya akan buy, tapi saya akan menunggu di area zona sell karena saya melihatnya di time frame besar tadi sudah ada konfirmasi adanya tekanan seller yang cukup signifikan. Tinggal kita cari di time frame yang kecil, contoh 1 jam, untuk mencari konfirmasi adanya pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern, ataupun triple pattern yang menunjukkan aktivitas adanya penurunan di market GBP USD. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya ya, yaitu USD Jepang Yen. Di time frame weekly USD Jepang Yen ini juga sangat menarik juga ya. Artinya marketnya sebenarnya konsolidasi besar di area ini ya, range-nya itu ini di 137.23 sampai dengan 143.005. Artinya masih konsolidasi besar loh. Meskipun di minggu kemarin saya melihatnya ada bullish pin bar ya, yang menunjukkan aktivitas dorongan buyer yang cukup signifikan di akhir sesi penutupan. Dan ini juga masih meskipun ini ditutup candle bearish ya, sellernya memang masih ada, tapi tekanan bullishnya sangat kuat nih dari bawah sampai atas, sampai menekan yang awal volumenya yang besar segini ya, sekarang tinggal kecil. Nah ini yang menunjukkan bahwasanya USD Jepang Yen menurut saya memiliki peluang tekanannya masih dalam posisi bullish untuk minggu depan. Oke, sekarang kita akan cek kembali di time frame daily ya, untuk hari ini seperti apa. Nah ini polanya, dan alhamdulillah ya, dominan break kemarin sudah direspon dan sentuh area hampir ya 1.618. Menurut saya targetnya udah sesuai ya. Ini sudah saya hapus dulu, posisinya udah sampai area tersebut. Dan terakhir ada tekanan lagi buyer yang sangat signifikan ya, setelah menyentuh area target pertama kita, dan ini membentuk impulsi bullish dan ada bullish engulfing. Menurut saya berpotensi akan melanjutkan kenaikan kembali. Tapi seperti biasanya saya akan tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik low sampai dengan titik high-nya kurang lebih di sini ya. Kita tandain dulu. Untuk apa? Untuk saya mencari area koreksinya, area koreksi ya. Area koreksinya kita akan masukkan dulu angkanya. Ya semoga aja masuk kepada area koreksinya ya, karena pagi hari ini kalau kita lihat pergerakannya masih dalam impulsif ya. Ya saya tunggu areanya berkisaran 140.44 untuk 236% ya, sampai 618 139.25. Ini saya tunggu di area ini untuk jadikan buy di posisi ini, karena di sini juga ada area base tentunya yang perlu kita tandain ya. Ini adalah area base-nya ya. Kalau bergerak menuju area base tersebut, maka berpotensi saya akan buy ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up di wilayah tersebut. Secara keseluruhan ini sudah ada tekanan buyer yang sangat signifikan adanya bullish engulfing di level tersebut. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam ya.
Nah, di time frame 4 jam Anda bisa lihat ini area compression yang tentunya menurut saya masih fresh karena terakhir hanya menyentuh ya setengah daripada pergerakan compressionnya dan melanjutkan penurunan. Dan posisi terakhir juga saya melihatnya saat ini ya sudah menuju di posisi area high weekly atau menuju zona sell. Zona sell masih sama, tapi hati-hati ya teman-teman ya, ini trading plan saya ini untuk zona sell. Saya pastikan kembali cara membacanya itu betul-betul ada konfirmasi adanya pattern terbentuk. Kalau tidak ada pattern terbentuk, jangan asal ambil posisi karena sangat beresiko juga. Intinya di situ karena saya menggunakan strategi pembentukan pattern untuk entry-nya. Oke, secara keseluruhan ini masih dalam tekanan bullish karena terakhir di sini ya pukul 8 pagi tadi ya candle ditutup candle long legs doji. Jika mana ini konfirmasinya impulsif bullish seperti ini, maka menunjukkan aktivitas dorongan buyers yang sangat kuat. Dan tentunya ini akan menguji ke level berikutnya. Itu sih gambaran saya secara keseluruhan. Masih dalam posisi bullish ya, targetnya yaitu coba menguji area zona sell di posisi ini ya. Tapi ini tentunya kalau ada konfirmasi baru sell, tapi kalau belum ada konfirmasi jangan coba-coba karena batas tekanan buyer ini sangat kuat ya. Meskipun saya melihatnya masih memiliki kecenderungan bearish. Intinya di situ ya. Sekarang kita akan lihat di time frame 1 jamnya. Nah, oke, di time frame 1 jam juga posisinya masih dalam tekanan bullish ya. Jadi sama, artinya saya masih menunggu di area zona sell. Di area sini, syukur-syukur ada sentuh posisi ini. Ketika nanti area ini ada konfirmasi ya, adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di posisi ini baru saya akan sell dengan target penurunan ya minimal 50% lah, atau di sini ada rally base rally ya, berkisaran area ini yaitu di 140.43. Oke, ini gambarannya. Ingat sekali lagi tidak ada konfirmasi candle, tidak ada entry ya. Jadi jangan coba-coba untuk hanya melihat area ini langsung Anda entry, jangan. Jadi tunggu konfirmasi yang jelas baru entry di posisi tersebut. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market USD Jepang Yen, per USD dan indeks dolar. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Terus kemudian ya cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Intinya di situ aja. Thank you buat supportnya. Buat teman-teman semua terima kasih. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.